Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alrama Belia Priyono. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagi tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Pak Dr. Benyamin Eka Putra, SMSI, CIKNR, tentang perhitungan PPNBM atau pajak barang mewah. Langsung saja kita ke daftar isi yang dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada PPNBM masukan dan PPNBM keluaran. Yang kedua ada pengkreditan PPNBM. Yang pertama, PPNBM masukan dan PPNBM keluaran. Kepajakan PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya, penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Dasar pengenaan PPNBM. Yang pertama, harga jual produk termasuk biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual, nilai impor atau cukai impor, uang dari biaya masuk, serta pungutan lainnya. Yang ketiga, nilai ekspor, semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Yang keempat, biaya penggantian, termasuk biaya penyerahan ekspor, jasa kena pajak, dan barang kena pajak, dan nilai lainnya. Perbedaan PPN dan PPNBM. Pengenaan pajaknya, PPNBM adalah pajak yang hanya dikenakan satu kali saat transaksi pertama, sedangkan PPN dikenakan pada setiap transaksi dari pedagang besar hingga eceran. Jenis pungutannya juga berbeda dari segi jenis pungutan. PPN adalah pungutan yang didasarkan atas nilai tambah barang, sementara PPNBM adalah pungutan kepada barang golongan mewah. Mekanisme pengkreditan PPN bisa dikreditkan dalam mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, sementara PPNBM adalah pajak yang tidak mungkin dikreditkan melalui mekanisme tersebut. Jenis barang mewah menurut pajak barang mewah. Barang selain kebutuhan pokok masyarakat, barang yang dikonsumsi masyarakat kalangan atas atau penghasilan tinggi, barang yang secara eksklusif dikonsumsi masyarakat tertentu, barang yang konsumsinya menunjukkan kelas sosial. Fungsi dari pajak ini adalah yang pertama, penyeimbang pembayaran pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum. Yang kedua, sebagai pengendali konsumsi BKP barang mewah. Yang ketiga, bentuk perlindungan pemerintah terhadap perusahaan kecil dan menengah. Yang terakhir, berkontribusi terhadap penerimaan negara. Tarif dari pengenaan pajak. Yang pertama ada tarif pajak 10% berlaku untuk kendaraan umum, kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Tarif pajak 20% berlaku untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Yang ketiga, tarif pajak 25% berlaku untuk kendaraan bermotor dan berbahan bakar solar. Tarif pajak 30% berlaku untuk minuman bebas alkohol, berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Contoh perhitungannya, benefit adalah contoh cara menghitung PPNBM untuk barang mewah. Pavgori mengimpor PKP barang kena pajak mewah dengan nilai impor senilai 7 juta. Sedangkan tarif PPNBM yang dikenakan misalnya 15%. Sehingga diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM adalah 7 juta dari tarif PPN 10%. Maka tarif PPN kali dasar pengenaan pajak yaitu 10% dikali 7 juta dan PPN-nya 700.000. Sedangkan cara menghitung tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak 15% dikali 7 juta dan PPNBM-nya 1.050.000. Dampak PPNBM di Indonesia, yang pertama ada penerimaan negara, mengendalikan konsumsi BPK, peningkatan penjualan mobil bekas, kenaikan nilai saham mobil, menurunkan emisi gas buang mobil. Yang kedua, ada materi pengkreditan PPNBM. Pengkreditan PPNBM dalam mekanisme pengenaan atas PPNBM sedikit berbeda dengan mekanisme pemungutan PPN. Mekanisme pemungutan PPN BM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam pemungutan PPN.
Hanya saja dalam pemungutan PPN BM tidak dikenal istilah pajak masukan sehingga dalam PPN BM juga tidak dikenal sistem pengkreditan. Kesimpulannya, kepanjangan PPN BM adalah pajak penjualan atas barang mewah. PPN ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. PPN BM biasanya dimasukkan di dalam harga jual produk yang dibayarkan oleh konsumsi atas transaksi pembelian produk. Perlu diketahui, dalam pemungutan PPN BM tidak memperhatikan subjek pajaknya karena PPN BM termasuk dalam salah satu jenis pajak objektif yang mana pengenaan pajaknya didasarkan pada objek pajaknya. Jadi, nilai pajak didasarkan dengan nilai barang yang tergolong mewah tersebut. Pengenaan tarifnya, PPN BM paling rendah adalah 20%, adalah 10% dan maksimumnya ada 20%. Dampak pengenaan tarif PPN BM di Indonesia ialah dari sisi penerimaan negara, mengendalikan konsumsi, peningkatan penjualan mobil bekas, kenaikan nilai saham mobil, dan menurunkan emisi gas buang mobil. Dalam mekanisme pengenaan atas PPN BM, sedikit berbeda dengan mekanisme pemungutan PPN. Hanya saja dalam pemungutan PPN tidak dikenal dengan istilah pajak masukan, sehingga dalam PPN BM juga tidak dikenal sistem pengkreditan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, ucapan saya mohon maafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Wabilah saya tutup. Wabilah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.